Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih dan solihah, para calon penakluk kota Ormas yang hari ini alhamdulillah luar biasa, tetap semangat mengguncang dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah anak solih dan solihah, hari ini adalah hari Senin tanggal 21 September 2020. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Saqofah. Nah, alhamdulillah semuanya pekan lalu sudah mengerjakan ulangan harian dan saya ucapkan selamat barakallah ya, karena semuanya sudah mengerjakan ulangannya dan alhamdulillah nilainya bagus semua. Ajib, oke? Nah, anak soleh dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran kita. Namun sebelumnya, agar majelis kita diridhoi oleh Allah dan ilmu yang akan antum dapatkan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Isti'adah dan ada berdoa. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku padamu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Anak soleh dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang pekan lalu kita telah membahas. Pekan sebelumnya kita telah membahas salah satu Asmaul Husna, ya, nama Allah, sifat dan nama Allah, yaitu Al-Qadir. Siapa yang masih ingat Al-Qadir itu artinya apa? Yang maha kuasa, betul. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu nama Allah yang lainnya, sifat-sifat Allah ya, dan nama Allah yang lainnya yaitu Al-Aziz. Apa itu arti Al-Aziz? Al-Aziz maha perkasa. Iya, betul sekali. Al-Aziz maha perkasa. Nah, anak soleh dan solihah, sebelum Ustazah jelaskan tentang Al-Aziz maha perkasa itu, Ustazah mau cerita sebuah kisah, yaitu kisah ini tercantum dalam Quran Surat Al-Fil. Nah, kira-kira apa ya kisahnya ya? Nah, oke. Sebelumnya simpan dulu ya pengetahuan antum tentang surat Al-Fil. Sekarang simak dulu cerita dari Ustazah. Ceritanya begini. Jadi dulu waktu sebelum lahirnya Rasulullah SAW ya, ada seorang raja yang sangat perkasa. Badannya besar, tubuhnya kuat ya, dan dia memiliki sebuah kerajaan di kota Yaman. Nah, tapi
dia tidak percaya kepada Allah. Nah, kemudian pada suatu hari dulu ya, di Makkah itu sudah ada Ka'bah. Nah, semua umat agama itu beribadahnya ke Makkah, ke kota Makkah. Mereka beribadah setiap tahunnya ke sana. Dan ternyata si Raja Abraha ini, karena dia saking sombongnya, ya, dia saking sombongnya, sangat benci kepada orang-orang yang beribadah ke kota Makkah, ke Ka'bah. Bahkan juga punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi satu ketika si Raja Abraha ini menyuruh kepada seluruh pasukannya dan juga rakyatnya untuk menyerang Makkah, yaitu Ka'bah tadi. Ka'bah tadi diserang sama mereka. Kemudian disiapkanlah 60.000 pasukan, dan itu pasukannya juga pasukan gajah. Bayangin, gajahnya itu adalah gajah yang besar sekali. Ya, gajah yang sangat besar sekali, yang sangat kuat sekali, dan dilengkapi dengan alat-alat perang. Nah, kemudian tibalah waktunya Raja Abraha dan para pasukannya itu menuju Makkah untuk menyerang Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang tidak lagi beribadah ke Ka'bah tadi, melainkan kemana? Dia menginginkan gereja yang ada di Yaman itu menjadi pusat tempat peribadahan. Nah, saking sombongnya si Abraha ini. Nah, pada masa itu kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib, itu berdoa kepada Allah, ya Allah, gitu ya, sungguh Engkau Maha Perkasa, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta untuk menyelamatkan Ka'bah ini. Jadi tidak ada nih yang mampu menyelamatkan Ka'bah kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena masyarakat, rakyat yang ada di sekitaran Makkah ketika itu takut sekali, gitu ya. Raja Abraha mau datang, gitu, menghancurkan Ka'bah. Nah, mereka jadi takut, gitu, karena seorang raja yang sangat perkasa akan menghancurkan Ka'bah, sehingga mereka tidak tahu bagaimana lagi untuk bisa menghentikan pasukan tersebut. Nah, setelah kakeknya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, gitu ya, untuk menyelamatkan Ka'bah sebagai tempat peribadahan. Nah, tiba pada saat Raja Abraha dan pasukannya berjalan menuju Makkah. Dum, 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 dum. Nah, bunyi ininya, genderangnya sangat kuat, dan gajahnya juga sangat besar-besar. Namun di tengah perjalanan, tahu tidak apa yang terjadi anak solih dan solihah? Ternyata pada saat itu awan itu gelap sekali, terlihat gelap dan menghitam. Kemudian salah seorang rakyatnya bertanya, gitu, ya Raja, gitu, ya Raja, lihatlah awan ini, terlihat sangat gelap. Apa ya itu Raja? Katanya. Kemudian si raja itu berkata, oh, itu bukan apa-apa, hanya sekedar awan gelap saja, kata Raja Abraha ini. Nah, tapi di saat itu juga ternyata gajah-gajahnya tidak mau berjalan, anak soleh dan solihah. Si kusirnya, ya, ibaratnya kusirnya tadi tidak mampu mengendalikan gajah, kesulitan. Ya Raja, gitu, kenapa
mereka, dan akhirnya si gajah ini berjalan. Nah, ketika berjalan si gajah tersebut gitu ya, di tengah gelapnya langit tadi yang dikatakan oleh rakyat itu sepertinya langit itu mendung gitu. Ternyata itu siapa? Ternyata itu adalah kawanan para burungnya yang disebutkan itu adalah burung ababil yang mana sedang membawa batu-batu yang sangat panas. Batunya itu dari mana? Dari neraka langsung, ya, langsung dari neraka dibawa sama burung-burung ababil tadi. Nah, datanglah kawanan burung tersebut kemudian melempari gajah-gajah tersebut dan para pasukannya dengan bebatuan yang panas tadi. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka, ya, si gajah tadi dan juga pasukan tersebut diibaratkannya itu seperti daun yang dimakan ulat. Antum pernah lihat daun yang dimakan ulat seperti apa? Nih daunnya. Nah, kemudian dimakan sama ulat tuh, bolong-bolong di tengah-tengahnya tuh. Di pinggir-pinggirnya bolong-bolong. Nah, diibaratkan seperti itu. Si gajah dan juga para pasukan yang terkena dengan api tadi, ya, mereka seperti daun yang dimakan ulat. Kemudian apa yang terjadi dengan Raja Abraha yang perkasa tadi? Ternyata semua sendi-sendinya, semua otot-ototnya menjadi sakit, capek dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi anak solih dan solihah? Alhamdulillah Ka'bah dapat diselamatkan. Nah, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Tandanya apa ya? Kalau misalnya kita lihat, kita simak tadi, bahwasanya si Raja Abraha ini adalah raja yang paling perkasa, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih perkasa dibandingkan dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan ribuan pasukan gajah serta pasukan-pasukan yang kuat-kuat tadi, terlebih juga dengan seorang raja yang sangat perkasa. Nah, begitulah bentuk dari keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma di sana saja kita melihat perkasanya Allah? Sebenarnya tidak, masih banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan bahwasannya Allah itu maha perkasa. Nah, jadi anak solih dan solihah bisa tergambar oleh antum bahwasanya Allah itu maha perkasa, Al-Aziz, maha perkasa. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Nah, Ustazah minta disimak saja video dari Ustazah dan tidak ada tugas sama sekali. Ya, anak solih dan solihah yang menyimak materi Ustazah dari awal sampai akhir mendapatkan 5 bintang. Oke? Barakallahu fiik gitu. Nah, sebelum itu kita akhiri dengan baca doa dan doa penutup belajar ya. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.